Malam itu, aku berdiri di tengah ruang keluarga dengan tangan gemetar. Di depanku, layar televisi besar menampilkan rekaman CCTV dari sudut ruang tamu rumahku sendiri. Suasana rumah mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Suamiku Reza berdiri kaku di samping sofa. Wajahnya pucat. Bibirnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Di sebelahnya, ibu mertuaku Bu Ratna menatap layar dengan mata membesar. Wajahnya yang biasanya angkuh, malam itu berubah panik. Sangat panik. Sementara perempuan yang selama ini selalu dibelanya, perempuan yang selalu ia puji di depanku, perempuan yang katanya hanya teman baik keluarga, kini duduk gemetar di kursi makan. Namanya Vina. Wanita itu menunduk dalam-dalam. Tapi aku tahu, bukan rasa malu yang membuatnya menunduk. Dia takut. Takut karena rahasia yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya terbongkar. Di layar CCTV itu, terlihat jelas Vincent masuk ke rumahku saat aku tidak ada. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai teman keluarga, tapi sebagai perempuan yang sudah terlalu nyaman berada di rumah orang lain. Dia membuka pintu dengan kunci cadangan. Kunci yang bahkan aku sendiri tidak tahu pernah diberikan padanya. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna muncul dari arah dapur dan berkata dengan suara pelan, "Cepat masuk, jangan sampai Alia pulang lebih awal." "Alia, itu namaku." Aku berdiri membeku saat mendengar namaku disebut dalam rekaman itu. Lalu Vina tertawa kecil. "Tante tenang aja, Kak Alia kan biasanya pulang sore. Lagian, dia mana berani curiga sama Mas Reza." Kalimat itu seperti menusuk dadaku. Aku menoleh perlahan ke arah Reza. Suamiku itu langsung membuang pandangan. Aku tersenyum pahit. Jadi selama ini mereka tahu. Mereka tahu aku terlalu percaya. Mereka tahu aku terlalu diam. Mereka tahu aku selalu berusaha menjaga rumah tangga ini. Meskipun berkali-kali dihina, direndahkan, dan dibuat merasa tidak cukup baik. Bu Ratna tiba-tiba berdiri. "Matikan itu, Alia!" Suaranya bergetar. Aku menatapnya pelan. "Kenapa, Bu?" Wajahnya makin tegang. "Itu rekaman rumah tangga. Tidak pantas ditonton ramai-ramai." Aku tertawa kecil. "Ramai-ramai? Di ruang itu memang ada keluarga besar Reza. Ada kakak iparnya, ada 2 tantenya, ada adik sepupunya, ada juga Pak Hendra, notaris keluarga, yang sejak tadi duduk diam sambil memegang map coklat. Mereka semua datang malam itu karena Bu Ratna mengundang mereka. Katanya, ada urusan penting soal aset keluarga yang harus segera diselesaikan. Katanya, aku hanya perlu tanda tangan. Katanya semua demi kebaikan rumah tanggaku. Tapi mereka tidak tahu. Malam itu aku sudah menyimpan semua buktinya. Aku tidak datang untuk menangis. Aku tidak datang untuk memohon. Aku datang untuk membalas semua pengkhianatan mereka dengan cara paling tenang. Dengan kebenaran, aku menekan remote. Rekaman CCTV terus berjalan. Di layar, Vina meletakkan tas kecilnya di sofa. Dia berjalan ke dapur seperti sudah hafal isi rumahku. Bu Ratna mengikutinya sambil membawa sebuah map. Map yang sama dengan yang sekarang ada di tangan Pak Hendra. Aku melihat wajah Bu Ratna berubah semakin pucat. Di rekaman itu, Bu Ratna berkata, "Besok malam, semua harus selesai. Alia harus tanda tangan surat itu sebelum dia sadar aset rumah ini masih atas namanya juga." Seketika ruang keluarga menjadi hening. Salah satu tante Reza menutup mulutnya. Pak Hendra langsung menatap map di tangannya. Reza menatap ibunya dengan wajah panik. "Ma," suaranya hampir tidak terdengar. Tapi aku tidak berhenti. Aku ingin semua orang mendengar. Aku ingin semua orang tahu. Selama 2 tahun terakhir, aku hidup seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku memasak untuk mereka. Aku membersihkan rumah. Aku membantu usaha Reza saat hampir jatuh. Aku menjual perhiasan peninggalan ibuku untuk menutup utang bisnisnya. Aku tersenyum saat Bu Ratna menyebutku perempuan kampung yang beruntung karena dinikahi anaknya. Aku diam saat Reza mulai pulang larut malam. Aku menahan sakit saat Vina mulai terlalu sering datang, membawa makanan kesukaan suamiku. Dan aku masih mencoba percaya. Bodohnya aku. Aku pikir kesabaran bisa menyelamatkan pernikahan. Ternyata kesabaranku justru mereka jadikan jalan untuk menginjakku lebih dalam. Di rekaman itu Vina bertanya, "Tante yakin Kak Alia nggak akan curiga?" Bu Ratna menjawab cepat. "Dia itu terlalu polos. Selama Reza bicara lembut, dia pasti percaya." Perempuan seperti Alia cuma kuat di dapur, bukan di depan hukum. Aku menggenggam remote lebih kuat. Dulu kalimat seperti itu mungkin akan membuatku menangis. Tapi malam itu tidak. Malam itu air mataku sudah kering.
Yang tersisa hanya rasa dingin di dada. Rasa kecewa yang berubah menjadi keberanian. Aku menatap Bu Ratna. Jadi selama ini ibu pikir saya bodoh? Bu Ratna membuka mulutnya tapi tidak ada suara keluar. Reza langsung mendekat. Alia, kita bisa bicara berdua. Aku mundur satu langkah. Tidak Mas, dulu aku selalu bicara berdua sama kamu. Dan setiap kali aku bicara, kamu selalu bilang aku terlalu sensitif. Reza terdiam. Aku melanjutkan. Sekarang biar semua orang dengar. Aku menekan remote lagi. Rekaman berpindah ke bagian lain. Tanggalnya seminggu sebelumnya. Jam 2 Trasilo Mapitan Wanta malam. Saat itu aku sedang berada di rumah sakit menemani sahabatku yang melahirkan. Di rekaman, terlihat Reza masuk rumah bersama Vina. Mereka tertawa pelan. Bu Ratna sudah menunggu di ruang tamu. Bukannya marah, beliau justru tersenyum puas. Lihat kan, kata Bu Ratna dalam rekaman. Rumah ini jauh lebih hidup kalau Vina yang ada di sini. Vina tertawa malu. Jangan begitu tante, nanti Kak Alia sedih. Bu Ratna langsung menjawab. Biar saja. Kalau dia sadar diri, harusnya dia tahu tempatnya. Aku melihat beberapa orang keluarga Reza mulai saling pandang. Tante Mila, adik Bu Ratna, akhirnya bicara pelan. Ratna, ini benar. Bu Ratna langsung membentak. Diam kamu, ini urusan rumah tangga anakku. Aku menoleh kepadanya. Rumah tangga anak ibu, atau rencana ibu untuk mengambil semua yang saya punya? Bu Ratna menatapku tajam. Alia, jangan kurang ajar. Aku tersenyum tipis. Kurang ajar itu apa, Bu? Menunjukkan rekaman asli? Atau membawa perempuan lain ke rumah menantu sendiri saat menantu itu sedang tidak ada? Wajah Bu Ratna merah. Tapi kali ini, ia tidak punya jawaban. Vina mulai menangis pelan. Kak Alia, aku bisa jelasin. Aku menatapnya. Jelaskan apa? Dia terdiam. Jelaskan kenapa kamu punya kunci rumahku? Vina menunduk. Jelaskan kenapa kamu masuk rumahku diam-diam. Dia mulai terisak. Jelaskan kenapa kamu duduk bersama suamiku di ruang tamu tengah malam saat aku tidak ada. Ruangan semakin sunyi. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jangan menangis sekarang, Vina. Dulu kamu tertawa saat aku dihina. Vina mengangkat wajahnya dengan mata basah. Aku nggak pernah bermaksud. Aku memotongnya pelan. Orang yang tidak bermaksud menghancurkan rumah tangga. Orang lain tidak akan masuk memakai kunci cadangan. Reza langsung menunduk. Aku tahu kalimat itu juga menusuknya. Karena kunci itu pasti bukan Vina yang membuat sendiri. Seseorang memberikannya dan aku sudah tahu siapa. Aku menatap Reza, kamu yang kasih kunci itu? Reza menelan ludah. Alia. Jawab. Dia diam. Diam yang sama seperti selama ini. Diam yang selalu ia pakai untuk menghindar. Diam yang dulu membuatku merasa bersalah karena terlalu banyak bertanya. Tapi malam ini, diamnya adalah jawaban. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku membuka tas kecil di sampingku, lalu mengeluarkan beberapa lembar foto dan cetakan chat. Kalau kamu masih mau diam, biar bukti ini yang bicara. Bu Ratna langsung maju. Alia, cukup. Aku menatapnya tajam. Belum, Bu. Justru baru mulai. Aku meletakkan semua bukti itu di meja. Foto Vina masuk ke rumah. Foto Reza mengantar Vina pulang malam-malam. Screenshot pesan dari nomor asing, salinan dokumen aset, dan rekaman suara saat Bu Ratna menyuruh. Reza membuatku tanda tangan tanpa membaca isi suratnya. Pak Hendra langsung mengambil salah satu dokumen. Wajahnya berubah serius. Ini surat pengalihan aset, aku menatapnya. Benar, Pak. Surat yang katanya hanya formalitas. Pak Hendra melihat Reza. Reza, ini tidak bisa dipaksakan tanpa pemahaman penuh dari pihak istri. Reza langsung gelisah. Bu Ratna menyela cepat. Kami tidak memaksa. Alia hanya salah paham. Aku tertawa pelan. Salah paham, aku mengambil ponselku. Kalau begitu, ibu juga akan bilang ini salah paham? Aku memutar rekaman suara. Suara Bu Ratna terdengar jelas dari speaker ponsel. Pokoknya buat Alia tanda tangan. Setelah itu rumah ini aman. Jangan sampai perempuan itu sadar dia punya hak lebih besar dari yang dia kira. Ruangan langsung membeku. Tidak ada lagi yang membela Bu Ratna. Tidak ada lagi yang memandangku seperti perempuan lemah. Semua mata kini tertuju padanya. Dan saat itulah aku melihatnya. Wajah Bu Ratna benar-benar berubah. Angkuhnya hilang. Senyum palsunya hilang. Yang tersisa hanya kepanikan. Histeris. Ia langsung menunjukku sambil berteriak. Kamu menjebak saya? Aku menatapnya tenang. Tidak, Bu. Saya hanya menyalakan ulang CCTV yang ibu kira sudah mati. Bu Ratna terduduk di sofa. Vina menangis. Reza menatapku dengan wajah penuh penyesalan yang datang terlalu terlambat. Tapi aku belum selesai.
Karena bukti terbesar belum kuputar. Bukti yang membuatku sendiri gemetar saat pertama kali melihatnya. Bukti yang bukan hanya membongkar pengkhianatan Reza, tapi juga rahasia Bu Ratna yang selama ini disembunyikan dari seluruh keluarga. Aku menatap layar televisi, lalu berkata pelan, "Sekarang kita lihat rekaman terakhir." Bu Ratna langsung berdiri dengan wajah pucat. "Jangan putar itu," aku menoleh kepadanya. Jantungku berdetak keras, karena dari reaksinya aku tahu. Dia tahu rekaman mana yang kumaksud, dan malam itu sebelum semua orang sempat bernapas lega, aku menekan tombol play. Di layar CCTV, muncul tanggal yang selama ini tidak pernah kulupakan. Tanggal ketika hidupku mulai hancur. Dan suara pertama yang terdengar dari rekaman itu membuat seluruh ruangan membeku. Kalau Alia tahu siapa pemilik asli surat warisan itu, kita semua akan kehilangan segalanya. Saat suara dari rekaman itu memenuhi ruang keluarga, aku sempat melihat beberapa anggota keluarga Reza saling berpandangan. Tapi aku tidak langsung memutar bagian berikutnya. Belum. Karena sebelum semua orang mengetahui rahasia semester malam itu, mereka harus tahu dulu bagaimana semua ini dimulai. Bagaimana seorang perempuan yang selama bertahun-tahun berusaha menjadi menantu terbaik, akhirnya berdiri di depan mereka sambil membawa bukti pengkhianatan. Aku menarik napas panjang, lalu mematikan televisi sejenak. Ruangan langsung sunyi. "Kalau kalian ingin tahu kenapa aku melakukan ini malam ini," kataku pelan, "kalian harus tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun terakhir." Tidak ada yang menyela. Bahkan Bu Ratna pun hanya duduk diam dengan wajah tegang. Aku menatap satu persatu orang di ruangan itu. Lalu pikiranku kembali ke masa 5 tahun lalu. Saat aku pertama kali bertemu Reza. Namaku Alia. Aku berasal dari keluarga sederhana di Bandung. Ayahku seorang guru sekolah menengah, ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Kami tidak kaya, tapi kami hidup cukup. Dan yang paling penting, aku dibesarkan dalam keluarga yang mengajarkan satu hal sederhana. Kalau kita memperlakukan orang dengan tulus, suatu hari ketulusan itu akan kembali pada kita. Karena itulah, sejak kecil aku selalu berusaha menjadi orang baik. Aku belajar sungguh-sungguh, bekerja keras, dan tidak pernah bermimpi terlalu tinggi. Sampai aku bertemu Reza. Waktu itu aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi makanan. Gajiku biasa saja, hidupku sederhana. Aku bahkan masih naik motor tua setiap hari ke kantor. Sedangkan Reza berbeda. Dia datang sebagai konsultan proyek. Rapi, percaya diri, dan selalu terlihat seperti tahu apa yang harus dilakukan. Aku masih ingat pertama kali dia mengajakku makan siang. Waktu itu aku sempat menolak, karena kupikir pria seperti dia pasti hanya sedang bercanda. Tapi Reza tidak menyerah. Dia terus datang, terus menghubungiku, terus membuatku merasa istimewa, sampai akhirnya aku jatuh cinta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai membayangkan masa depan bersama seseorang. Hubungan kami berjalan cepat, terlalu cepat mungkin. Karena saat itu aku tidak melihat tanda-tanda yang sekarang terasa begitu jelas. Salah satunya adalah Bu Ratna, ibu Reza. Aku masih ingat hari pertama bertemu beliau. Saat itu aku datang ke rumah keluarga Reza dengan membawa kue buatan ibuku. Aku gugup sekali, tanganku sampai berkeringat, karena aku ingin memberikan kesan baik. Aku ingin calon ibu mertuaku menyukaiku. Tapi semua harapan itu langsung runtuh dalam 5 menit pertama. Bu Ratna menatapku dari atas sampai bawah, lalu bertanya, "Kamu anak siapa?" Aku menyebut nama ayahku. Beliau mengangguk kecil. "Guru?" "Iya, Bu." "Oh." Hanya satu kata. Tapi nada suaranya membuatku langsung merasa kecil. Lalu beliau bertanya lagi, "Orang tua kamu punya usaha apa?" "Nggak ada, Bu." Beliau tersenyum tipis. Senyum yang sekarang sangat kuingat. Karena itu bukan senyum ramah. Itu senyum meremehkan. Berarti keluarga sederhana ya. Aku hanya tersenyum sopan. Tidak tahu harus menjawab apa. Di perjalanan pulang, Reza memegang tanganku. "Mama memang agak susah menerima orang baru." Aku mengangguk. Waktu itu aku masih berpikir semuanya akan membaik. Aku salah, sangat salah. Setelah kami menikah, aku benar-benar berusaha menjadi menantu yang baik. Aku datang setiap minggu ke rumah Bu Ratna, membantu memasak, membersihkan rumah, mengantar obat saat beliau sakit. Bahkan saat beliau marah tanpa alasan, aku tetap diam. Karena aku tidak ingin membuat Reza berada di posisi sulit. Namun semakin aku berusaha, semakin dingin sikap beliau.
Kalau aku memasak, beliau akan bilang kurang enak. Kalau aku membeli hadiah, beliau bilang terlalu murah. Kalau aku diam, beliau bilang aku sombong. Kalau aku bicara, beliau bilang aku terlalu banyak alasan. Aku tidak pernah benar-benar bisa membuatnya puas. Suatu hari saat acara keluarga, aku pernah mendengar beliau berkata pada salah satu tantenya, "Kalau saja Reza menikah dengan perempuan yang lebih selevel, hidupnya pasti lebih mudah." Aku mendengar semuanya. Tapi aku pura-pura tidak dengar, karena aku mencintai Reza. Dan saat itu, aku masih percaya cinta cukup untuk menghadapi semuanya. Tahun kedua pernikahan kami menjadi titik penting. Usaha Reza mengalami masalah besar, proyeknya gagal, investasinya macet. Bahkan sempat ada ancaman bahwa beberapa aset harus dijual. Aku masih ingat malam saat Reza duduk di ruang tamu sambil memegang kepala. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Wajahnya benar-benar hancur. Aku tidak tahan melihatnya seperti itu. Jadi aku melakukan sesuatu yang bahkan sampai sekarang tidak pernah kusesali. Aku menjual sebagian perhiasan peninggalan ibuku. Perhiasan yang selama ini kusimpan sejak beliau meninggal. Hasil penjualannya kuberikan pada Reza, tanpa berpikir panjang, tanpa meminta balasan. Karena saat itu aku percaya kami adalah tim, kami adalah keluarga. Aku masih ingat air mata Reza malam itu. Dia memelukku erat. Aku janji akan membalas semua kebaikan kamu. Aku mempercayainya sepenuhnya. Dan mungkin itulah kesalahan terbesar dalam hidupku. Karena ternyata, orang yang berjanji paling manis tidak selalu menjadi orang yang paling setia. Setelah usaha Reza membaik, hidup kami memang berubah. Kami pindah ke rumah yang lebih besar. Mobil kami lebih bagus. Tabungan mulai bertambah. Tapi anehnya, hubungan kami justru mulai menjauh. Awalnya hanya hal kecil. Reza mulai sering pulang malam, mulai sibuk dengan ponselnya, mulai menjawab pesan sambil tersenyum sendiri. Saat kutej dia selalu punya alasan. Klien, pekerjaan, atasan, aku percaya. Karena aku tidak pernah membayangkan suamiku bisa membohongiku. Sampai suatu hari, nama itu muncul untuk pertama kalinya. Vina, aku sedang membantu Bu Ratna menyiapkan makan siang saat beliau berkata, "Nanti ada tamu datang." Aku mengangguk. Lalu sekitar 1 jam kemudian, seorang perempuan cantik masuk ke rumah, rambut panjang, senyum manis, suara lembut. Dan cara Bu Ratna menyambutnya membuatku langsung sadar. Perempuan ini berbeda. "Vina," seru Bu Ratna dengan wajah cerah, pelukan, tawa, perhatian. Semua yang tidak pernah kulihat beliau berikan padaku. Saat itu aku hanya tersenyum sopan. Tidak tahu bahwa kedatangan Vina akan mengubah hidupku selamanya. Karena sejak hari itu, namanya mulai muncul di mana-mana. Di rumah, di acara keluarga, di percakapan Reza, di pesan yang masuk ke ponselnya, dan yang paling membuatku tidak nyaman. Bu Ratna selalu membandingkan kami. Vina itu pintar, Vina itu perhatian. Vina itu tahu cara menghormati orang tua. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Tapi lama-lama, aku mulai merasa seperti tamu di rumah tanggaku sendiri. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa semua itu baru permulaan. Karena beberapa bulan setelah kemunculan Vina, sebuah pesan misterius masuk ke ponselku. Pesan yang menjadi awal dari semua rahasia yang akhirnya terbongkar malam ini. Dan saat pesan itu pertama kali muncul, aku sama sekali tidak menyangka bahwa hidupku akan berubah selamanya. Pesan misterius itu datang pada hari Selasa sore. Hari yang sebenarnya sangat biasa. Aku saja pulang dari kantor. Jalanan macet seperti biasa. Aku mampir membeli buah di dekat kompleks. Lalu pulang ke rumah dengan pikiran yang masih dipenuhi pekerjaan. Saat masuk ke rumah, aku langsung mendengar suara tawa dari ruang keluarga. Tawa perempuan. Aku mengenal suara itu. Vina. Aku melepas sepatu perlahan. Dan seperti yang kuduga, Vina sedang duduk di sofa bersama Bu Ratna. Mereka tertawa akrab, sangat akrab, seolah sudah bertahun-tahun menjadi keluarga. Saat melihatku masuk, Vina langsung berdiri. "Kak Alia," senyumnya lebar. "Terlalu lebar. Baru pulang." Aku mengangguk kecil. "Iya." Bu Ratna bahkan tidak bertanya bagaimana hariku. Tidak bertanya apakah aku lelah. Tidak bertanya apakah aku sudah makan. Sebaliknya, beliau langsung berkata, "Vina tadi bawain makanan buat Reza." Aku menoleh ke meja makan. Di sana sudah tersusun beberapa kotak makanan. Semuanya makanan kesukaan suamiku. Aku terdiam beberapa detik, karena anehnya, bahkan aku sendiri tidak tahu semua makanan favorit Reza selengkap itu. Tapi Vina tahu.
Dan itu membuatku tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Bagus, jawabku singkat. Vina tersenyum lagi. Mas Reza pasti suka. Mas Reza. Cara dia menyebut nama suamiku selalu membuatku merasa ada sesuatu yang salah. Tapi setiap kali aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, aku selalu menemukan alasan untuk memaafkan. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku terlalu cemburu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Setidaknya itulah yang selalu dikatakan Reza. Malam harinya, saat kami makan malam berdua, aku akhirnya mencoba membahas Vina pelan. Hati-hati. Seperti orang yang takut memecahkan gelas. Mas, Vina akhir-akhir ini sering datang ya? Reza tetap makan, ya. Mama suka ditemani dia. Aku mengangguk pelan, tapi hampir setiap hari. Memangnya kenapa? Aku menatap wajahnya. Berusaha mencari sesuatu apa saja. Rasa bersalah, kegelisahan, atau sekadar tanda bahwa dia memahami perasaanku. Tapi tidak ada. Wajahnya datar, santai. Seolah pertanyaanku tidak penting. Aku cuma merasa dia terlalu sering di rumah. Reza berhenti. Untuk sesaat, lalu bergerak lagi. Kamu cemburu? Aku langsung menggeleng. Enggak, tapi kedengarannya begitu. Aku terdiam. Karena aku tahu kalau percakapan ini diteruskan, aku yang akan terlihat salah. Selalu begitu. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian Reza menghela napas. Alia, iya, jangan terlalu curiga sama orang. Kalimat itu membuatku langsung diam. Bukan karena marah, tapi karena aku mulai merasa bodoh. Bodoh karena bahkan untuk menyampaikan ketidaknyamananku sendiri pun terasa seperti kesalahan. Hari-hari berikutnya justru semakin aneh. Vina mulai muncul di hampir semua kegiatan keluarga. Kalau ada makan malam keluarga, dia datang. Kalau Bu Ratna ke dokter, dia ikut. Kalau ada acara ulang tahun saudara, dia ada di sana, Sab. Dan yang paling menggangguku, dia selalu berada di dekat Reza. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku membuka pintu rumah dan mendengar suara mereka dari dapur. Reza, Vina, mereka sedang tertawa. Aku berhenti beberapa detik. Bukan karena mereka melakukan sesuatu yang salah, tapi karena aku tidak ingat kapan terakhir kali Reza tertawa seperti itu bersamaku. Aku masuk perlahan. Suara mereka langsung berhenti. Reza menoleh Alia. Aku tersenyum kecil. Kenapa diam? Enggak. Vina langsung tertawa canggung. Kita cuma ngobrol biasa, Kak. Aku mengangguk. Tapi sejak hari itu perasaanku mulai berubah. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang lain yang mengambil tempatku sedikit demi sedikit. Konflik berikutnya datang dari hal yang jauh lebih menyakitkan. Perbandingan. Setiap hari, setiap minggu, setiap kesempatan, Bu Ratna selalu menemukan cara membandingkanku dengan Vina. Vina itu rajin. Vina itu perhatian. Vina itu nggak pernah jawab orang tua. Vina itu ngerti bisnis. Vina itu cantik alami. Awalnya aku hanya diam, lalu tersenyum. Lalu mencoba mengabaikan, tapi manusia punya batas. Dan aku mulai lelah. Suatu siang saat makan bersama keluarga besar, Bu Ratna kembali melakukannya. Aduh, Vina ini memang cocok jadi istri orang sukses. Semua orang tertawa kecil. Aku mencoba tetap makan. Namun Bu Ratna melanjutkan. Kalau perempuan cuma bisa kerja kantoran, biasa sih susah mendukung suami berkembang. Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku. Semua orang tahu, tapi tidak ada yang membela. Bahkan Reza. Dia hanya diam, diam lagi, selalu diam. Aku menunduk melihat piringku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Diam-diam, agar tidak ada yang mendengar. Bukan karena kata-kata Bu Ratna, tapi karena Reza membiarkannya. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang luka terbesar bukan berasal dari orang yang membenci kita, melainkan dari orang yang seharusnya melindungi kita. Beberapa minggu kemudian, keadaan semakin buruk. Reza mulai pulang lebih malam. Ponselnya selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Sesuatu yang dulu tidak pernah dia lakukan. Kalau ada pesan masuk, dia langsung membalik layar. Kalau ada telepon, dia keluar ruangan. Aku mulai memperhatikan. Bukan karena ingin mencari kesalahan, tapi karena perubahan itu terlalu jelas. Suatu malam, saat kami sedang menonton televisi, ponselnya berbunyi hanya sepersekian detik. Tapi cukup bagiku melihat nama yang muncul. Vina. Dadaku langsung terasa dingin. Reza segera mengambil ponselnya. Terlalu cepat, terlalu gugup. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa takut. Takut kalau semua yang selama ini kupikir hanya kecurigaan, ternyata benar. Namun aku masih memilih percaya.
Atau mungkin, aku memaksa diriku untuk percaya, karena kenyataan terasa terlalu menyakitkan. Aku terus mengatakan pada diriku sendiri bahwa Vina hanya teman keluarga, bahwa Bu Ratna hanya menyukainya sebagai anak angkat, bahwa Reza hanya sibuk, bahwa semuanya baik-baik saja. Sampai hari ketika aku mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kudengar. Hari itu aku datang ke rumah Bu Ratna untuk mengantarkan obat. Pintu rumah sedikit terbuka. Aku masuk tanpa mengetuk, karena sudah biasa. Lalu aku mendengar suara dari ruang tamu, suara Bu Ratna, dan suara Vina. Alia nggak curiga, jantungku langsung berhenti sesaat. Aku berdiri diam, tidak bergerak. Belum jawab Bu Ratna, kalau suatu hari dia tahu, tenang saja. Suara Bu Ratna terdengar santai. Terlalu percaya itu kelemahan terbesar Alia. Aku langsung membeku. Mereka sedang membicarakanku. Dan yang membuatku lebih takut, aku tidak tahu sedang membicarakan apa. Vina terdengar ragu. Aku nggak enak sebenarnya. Jangan lembek. Tapi Kak Alia baik sama aku. Bu Ratna tertawa kecil. Orang baik selalu kalah sama orang yang tahu cara bermain. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak tahu maksudnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ketidaksukaan seorang mertua. Aku mundur perlahan, lalu keluar rumah tanpa mereka sadari. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Apa yang sedang mereka rencanakan? Kenapa mereka membicarakanku seperti itu? Dan kenapa Vina terdengar begitu gugup? Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Namun aku masih belum punya bukti apapun. Hanya perasaan, hanya firasat. Dan firasat tidak cukup untuk menuduh siapapun. Aku membutuhkan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa hidupku perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Aku tidak tahu bahwa jawabannya akan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Karena keesokan paginya, saat aku sedang berada di kantor, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Pesannya sangat singkat, tapi cukup membuat darahku langsung dingin. Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi saat kamu tidak di rumah, periksa CCTV rumahmu. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi saat kamu tidak di rumah, periksa CCTV rumahmu. Jari-jariku terasa dingin. Aku menatap layar ponsel cukup lama sampai rekan kerjaku, Siska, memanggil dari meja sebelah. Alia, aku tersentak. Hah? Kamu kenapa? Aku langsung mematikan layar ponsel. Nggak apa-apa. Tapi aku tahu aku sedang berbohong. Karena sejak membaca pesan itu, pikiranku tidak bisa tenang. Nomor pengirim tidak kukenal. Tidak ada foto profil. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat singkat yang berhasil membuat seluruh hariku berantakan. Aku mencoba fokus bekerja. Membuka laporan. Membalas email. Mengikuti rapat. Tapi semuanya terasa kabur. Yang terus berputar di kepalaku hanya satu pertanyaan. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan kenapa dia menyuruhku melihat CCTV rumah sendiri? Rumah kami memang memiliki sistem CCTV. Reza memasangnya sekitar 2 tahun lalu setelah terjadi pencurian di kompleks sebelah. Kameranya ada di beberapa titik penting. Garasi, ruang tamu, lorong menuju kamar, dapur, halaman belakang. Tapi jujur saja, aku hampir tidak pernah memeriksa rekamannya. Karena tidak pernah ada alasan untuk melakukannya. Sampai sekarang. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan pesan itu. Bahkan saat lampu merah, saat macet, saat membeli makan malam, pikiranku tetap kembali ke kalimat yang sama. Periksa CCTV rumahmu. Semakin kupikirkan, semakin tidak nyaman perasaanku. Karena kalau seseorang sampai mengirim pesan seperti itu, berarti dia tahu sesuatu yang mungkin tidak ingin aku lihat. Saat Asku tiba di rumah, suasana terlihat biasa. Terlalu biasa. Bu Ratna sedang menonton televisi. Vina duduk di sebelahnya. Reza belum pulang. Aku berdiri beberapa detik di pintu, memperhatikan mereka. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing. Rumah itu milikku, aku tinggal di sana. Aku yang membersihkannya, aku yang mengurus semuanya. Tapi saat melihat Bu Ratna dan Vina tertawa bersama di ruang tamu, aku justru merasa seperti tamu. Alia pulang. Bu Ratna melirik sekilas. Aku mengangguk. Iya Bu. Vina tersenyum. Kak Alia capek ya? Lumayan. Mas Reza bilang hari ini kamu banyak rapat. Aku langsung berhenti. Hah? Vina terlihat santai. Ya tadi siang aku ketemu Mas Reza. Dadaku terasa aneh. Ketemu? Iya. Dia tertawa kecil. Kita makan siang bareng sama Tante.
Aku langsung menoleh ke Bu Ratna. Beliau terlihat tenang, tidak merasa ada yang aneh. Padahal aku baru tahu sekarang. Aku bahkan tidak tahu mereka bertemu. Aku tidak tahu Reza makan siang dengan mereka. Aku tidak tahu apapun. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya berapa banyak hal lain yang juga tidak ku ketahui. Malam itu aku tidak langsung memeriksa CCTV. Aku takut. Sungguh. Karena kadang manusia lebih memilih hidup dalam ketidaktahuan daripada menemukan kebenaran yang menyakitkan. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin ini hanya pesan iseng. Mungkin seseorang sedang bercanda. Mungkin tidak ada apa-apa. Tapi semakin aku mencoba melupakannya, semakin kuat rasa penasaran itu tumbuh. Sekitar pukul 11 malam, Reza akhirnya pulang. Aku sedang melipat pakaian di kamar. Dia masuk sambil terlihat lelah. Belum tidur? Aku menggeleng. Kamu juga belum. Dia tertawa kecil. Kerjaan numpuk. Aku hanya mengangguk. Biasanya aku akan bertanya banyak hal. Bagaimana harinya? Sudah makan atau belum? Kapek atau tidak? Tapi malam itu aku hanya memperhatikannya. Dan anehnya, aku merasa seperti sedang melihat orang yang berbeda. Orang yang sudah kukenal bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba terasa asing. Ada apa? Reza akhirnya bertanya. Kamu dari tadi diam. Aku tersenyum spis. Nggak apa-apa. Dia mendekat. Mencium keningku seperti biasa, dan justru itu yang membuat hatiku semakin berat. Karena kalau dia memang menyembunyikan sesuatu, berarti dia bisa berbohong sambil menatap mataku langsung. Sekitar tengah malam, saat Reza sudah tidur, aku akhirnya mengambil laptop. Tanganku gemetar. Aku masuk aplikasi CCTV, semasukkan password, menunggu sistem terbuka, lalu menatap layar monitor, puluhan rekaman tersimpan di sana. Hari ini, kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, sampai akhirnya aku teringat satu hal. Pesan itu datang siang ini. Mungkin pengirimnya melihat sesuatu yang baru terjadi. Jadi aku membuka rekaman dari hari sebelumnya. Jam pagi, saat aku sedang bekerja di kantor. Awalnya tidak ada yang aneh. Bu Ratna duduk di ruang tamu, petugas laundry datang, kurir datang, semuanya normal. Aku hampir menutup laptop. Sampai tiba-tiba walsipu seseorang muncul di layar. Vina, aku mengernyit, bukan karena dia datang. Karena memang dia sering datang, tapi karena cara dia masuk. Dia tidak mengetuk pintu, tidak menunggu dibukakan, tidak menekan bel. Dia langsung membuka pintu depan, dan masuk. Seolah rumah itu miliknya. Dadaku langsung terasa dingin. Aku memperbesar layar. Mungkin Bu Ratna sudah memberinya izin. Mungkin memang begitu. Aku mencoba mencari alasan. Tapi beberapa detik kemudian, alasan itu mulai runtuh. Karena Vina tidak menuju ruang tamu. Dia berjalan langsung ke arah lorong kamar. Lorong menuju kamar tidurku. Aku menatap layar tanpa berkedip. Vina berhenti di depan kamar utama. Kamarku. Kamar yang kutinggali bersama Reza. Lalu dia masuk begitu saja. Tanganku langsung membeku di atas mouse. Aku merasa ada yang salah, sangat salah. Tapi aku masih belum tahu apa. Aku mempercepat rekaman 5 menit, 10 menit, 15 menit. Vina masih di dalam. Dadaku mulai berdebar lebih cepat. Kenapa dia ada di kamar kami selama itu? Apa yang dia lakukan? Dan kenapa tidak ada seorang pun yang menghentikannya? Tepat 20 menit kemudian pintu kamar terbuka. Vina keluar, tangannya membawa sesuatu. Kotak kecil. Aku langsung mengenalinya. Kotak perhiasanku. Jantungku langsung berhenti sesaat. Dia membawa kotak itu ke ruang tamu, lalu duduk bersama Bu Ratna. Mereka membuka isinya. Melihat satu persatu perhiasan yang ada di dalam. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar takut, karena tidak ada alasan yang masuk akal untuk menjelaskan apa yang sedang kulihat. Tidak ada. Aku terus menonton. Dan apa yang terjadi setelah itu membuat darahku terasa dingin. Bu Ratna mengambil salah satu kalung peninggalan ibuku. Kalung yang tidak pernah kulepas kecuali untuk disimpan. Kalung yang sangat berharga bagiku. Lalu beliau berkata sesuatu. Suara rekaman tidak terlalu jelas. Aku langsung menaikkan volume. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan akhirnya suara itu terdengar. Yang ini bisa dijual kalau nanti diperlukan. Aku langsung membeku. Tubuhku tidak bergerak. Napas terasa berat. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar pesan misterius itu mungkin benar. Dan mungkin, apa yang selama ini terjadi jauh lebih buruk daripada yang pernah kubayangkan. Tapi itu belum semuanya. Karena beberapa detik kemudian, ponselku kembali bergetar. Nomor asing yang sama mengirim pesan kedua.
Kali ini lebih pendek, lebih menyeramkan. Itu belum apa-apa. Coba lihat rekaman hari Jumat jam tualin parbintrilu. Tanganku langsung membeku saat membaca pesan kedua itu. Itu belum apa-apa. Coba lihat rekaman hari Jumat jam lualu parintru. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Dadaku berdebar semakin keras. Kalau apa yang baru saja kulihat belum apa-apa. Lalu apa yang terjadi hari Jumat? Apa yang lebih buruk dari melihat Vina masuk ke kamarku dan membuka kotak perhiasanku bersama Bu Ratna? Aku menelan ludah. Jari-jariku mulai dingin. Tapi sekarang aku sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Aku tidak bisa berhenti. Tidak lagi. Aku kembali membuka aplikasi CCTV. Mencari tanggal Jumat yang dimaksud. Lalu perlahan menggeser waktu ke pukul Wewan Trafitiru. Jam itu terasa familiar. Aku mencoba mengingat. Hari Jumat malam. Minggu lalu. Saat itu aku sedang berada di rumah sakit menemani sahabatku, Nia, yang baru menjalani operasi ringan. Aku pulang hampir tengah malam. Dan Reza bilang, dia sedang rapat dengan klien. Aku masih ingat jelas. Karena malam itu, aku sempat merasa bersalah telah meninggalkannya makan malam sendirian. Sekarang, aku mulai takut mengetahui kenyataan sebenarnya. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol play. Awalnya layar hanya menunjukkan ruang tamu yang kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku mempercepat rekaman. Beberapa menit berlalu, lalu pintu depan terbuka, dan seseorang masuk. Aku langsung mengenalinya, Reza, suamiku. Aku memperhatikan layar dengan lebih fokus. Dia tidak terlihat seperti orang yang baru pulang rapat. Wajahnya santai, bahkan sempat tersenyum. Hal kecil yang mungkin tidak akan kusadari sebelumnya. Tapi sekarang, semua terasa berbeda. Aku terus menonton. Beberapa detik kemudian pintu kembali terbuka. Dan saat itulah jantungku benar-benar berhenti sesaat. Vina masuk di belakang Reza. Aku langsung duduk tegak, napas terasa sesak. Vina masuk ke rumahku malam hari, bersama suamiku saat aku tidak ada. Dan yang paling menyakitkan, mereka terlihat sangat nyaman, terlalu nyaman, seolah itu hal biasa. Aku memperbesar layar, berharap ada penjelasan masuk akal. Mungkin mereka baru pulang dari acara keluarga. Mungkin Bu Ratna meminta bantuan. Mungkin. Tapi semua kemungkinan itu runtuh beberapa detik kemudian. Karena Reza tertawa. Dan Vina memukul lengannya pelan sambil tertawa juga. Gerakan kecil. Sederhana. Tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku dingin. Karena itu bukan interaksi dua orang yang menjaga jarak. Itu interaksi dua orang yang sudah terbiasa dekat. Aku menekan pause. Lalu memejamkan mata. Beberapa detik, mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir jernih. Namun semakin aku mencoba tenang, semakin banyak kenangan muncul di kepalaku. Semua momen yang dulu terasa biasa, kini terlihat berbeda. Saat Reza tiba-tiba membela Vina, saat Vina selalu tahu jadwal Reza, saat mereka sering tertawa bersama, saat Bu Ratna terus memujinya di depanku, saat aku dianggap terlalu sensitif setiap kali merasa tidak nyaman, semuanya mulai tersambung. Dan aku mulai membenci diriku sendiri. Karena selama ini, aku memilih tidak melihat. Aku membuka rekaman lagi. Kali ini memaksa diriku menonton sampai selesai. Reza dan Vina duduk di ruang tamu. Mereka berbicara cukup lama. Suara tidak terlalu jelas. Namun ekspresi mereka terlihat jelas. Terlalu jelas. Lalu beberapa menit kemudian, Bu Ratna muncul. Beliau membawa minuman. Dan bukannya terlihat terkejut melihat Vina malam-malam di rumahku. Beliau justru tersenyum, senyum puas. Senyum yang membuat perutku mual. Aku menaikkan volume, sedikit demi sedikit, dan akhirnya beberapa potongan percakapan terdengar. Jangan sampai Alia tahu dulu. Suara Bu Ratna, aku langsung membeku. Aku nggak enak sebenarnya. Suara Vina, lalu suara Reza, pelan, tapi cukup jelas. Tenang aja, aku menggenggam meja kuat-kuat karena aku tahu, kalimat seperti itu tidak diucapkan saat membicarakan sesuatu yang baik. Aku terus menonton. Dan sekitar 20 menit kemudian, terjadi sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatiku. Reza berdiri, Vina juga berdiri. Mereka berjalan menuju lorong. Lorong yang mengarah ke kamar. Aku langsung membeku. Tubuhku terasa dingin. Aku tidak bernapas beberapa detik. Karena aku tahu, kalau mereka masuk ke sana, aku mungkin tidak akan pernah bisa melihat suamiku dengan cara yang sama lagi. Tapi sebelum mereka mencapai lorong, Bu Ratna berkata sesuatu, dan kalimat itu terdengar sangat jelas, sangat jelas. Cepat selesaikan semuanya sebelum Alia sadar siapa yang sebenarnya berhak atas rumah ini. Aku langsung berhenti. Apa? Rumah ini? Berhak?
Apa maksudnya? Dadaku mulai berdebar lebih keras, karena tiba-tiba masalah ini terasa lebih besar daripada sekadar pengkhianatan. Aku memundurkan rekaman, memutar ulang bagian itu, lalu mendengarkannya lagi, dan lagi, dan lagi. Kalimatnya tetap sama. Sebelum Alia sadar siapa yang sebenarnya berhak atas rumah ini, tanganku mulai gemetar. Aku tahu rumah ini dibeli setelah kami menikah. Aku tahu aku ikut membayar cicilan awal. Aku tahu sebagian besar uang muka berasal dari tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun. Lalu kenapa Bu Ratna berbicara seolah rumah ini bukan milikku? Kenapa dia terdengar begitu yakin? Dan kenapa Reza tidak membantah? Aku langsung berdiri dari kursi, berjalan mondar-mandir di mar. Pikiranku kacau, sangat kacau, karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa mereka bukan hanya menyembunyikan hubungan yang tidak pantas. Mereka juga menyembunyikan sesuatu tentang aset keluarga. Sesuatu yang berkaitan denganku. Sesuatu yang mungkin menjadi alasan kenapa Bu Ratna sangat membenciku selama ini. Saat itulah ponselku kembali bergetar. Nomor asing yang sama, pesan baru. Aku langsung membukanya. Isi pesannya hanya satu kalimat, namun cukup membuat darahku terasa dingin. Mereka tidak hanya mengambil suamimu. Mereka juga sedang berusaha mengambil hakmu. Aku langsung duduk kembali. Hakku, hak apa, rumah, aset, atau sesuatu yang lain? Jari-jariku mulai gemetar saat mengetik balasan untuk pertama kalinya. Siapa kamu? Pesan terkirim. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini balasan datang lebih cepat. Hanya beberapa detik. Dan saat membaca jawabannya, seluruh tubuhku langsung membeku. Kalau kamu ingin tahu semuanya, periksa dokumen di ruang kerja Reza. Laci paling bawah. Dadaku berdegup keras, karena ruang kerja itu selalu terkunci. Dan Reza tidak pernah mengizinkanku membuka lacinya. Tidak pernah. Selama 5 tahun menikah. Aku selalu menghormati privasinya. Aku tidak pernah mengintip, tidak pernah memeriksa, tidak pernah curiga. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya disembunyikan suamiku dariku. Dan yang paling membuatku takut, bagaimana jika semua yang kutemukan selama ini baru permulaan? Karena jauh di dalam hatiku, aku mulai merasa bahwa pengkhianatan terbesar belum benar-benar terbongkar. Dan entah kenapa, aku tidak yakin siap menghadapi apa yang akan kutemukan di laci itu. Malam itu aku hampir tidak tidur. Pesan dari nomor asing itu terus berputar di kepalaku. Periksa dokumen di ruang kerja Reza, laci paling bawah. Aku berbaring di samping suamiku, pria yang selama 5 tahun kupanggil pasangan hidup, pria yang dulu kupercaya lebih dari siapapun. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sedang tidur di samping seseorang yang tidak benar-benar kukenal. Reza tertidur lelap, atau setidaknya berpura-pura tidur. Aku tidak tahu lagi, yang ku tahu hanya satu. Aku takut, bukan takut menemukan kebohongan, tapi takut menemukan bahwa semua kecurigaanku ternyata benar. Keesokan paginya aku bangun lebih awal, mataku bengkak, kepalaku berat. Namun aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Memasak sarapan, menyeduh kopi, menyiapkan pakaian kerja. Aku berusaha terlihat normal. Karena sekarang aku sadar satu hal. Kalau aku menunjukkan bahwa aku curiga, mereka akan lebih berhati-hati, dan aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Belum, saat sarapan suasana terasa aneh. Bu Ratna datang lebih pagi dari biasanya. Vina juga ada, lagi. Aku bahkan mulai merasa perempuan itu lebih sering berada di rumahku daripada di rumahnya sendiri. Kopi buat Mas Reza udah aku bikin, kata Vina sambil tersenyum. Aku berhenti meletakkan piring, karena biasanya itu tugasku. Aku yang selalu menyiapkan kopi Reza. Tapi sekarang, Vina melakukannya seolah itu hal yang wajar. Reza hanya tersenyum kecil. Makasih, tidak ada penolakan. Tidak ada rasa tidak nyaman, tidak ada batasan. Dan entah kenapa, satu kata sederhana itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran besar. Bu Ratna langsung menambahkan, Vina memang perhatian. Jarang ada perempuan muda sekarang yang serajin dia. Aku diam. Vina menunduk malu. Reza tetap diam. Dan lagi-lagi aku sendirian. Setelah mereka pergi, aku berdiri cukup lama di dapur, menatap cangkir kopi yang masih hangat. Dulu aku selalu percaya bahwa rumah tangga hancur karena pertengkaran besar, karena kebohongan besar, karena pengkhianatan besar. Ternyata tidak. Kadang rumah tangga hancur karena ribuan luka kecil yang dibiarkan terus terjadi.
Karena setiap hari seseorang membuatmu merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup cantik, tidak cukup layak dicintai. Sampai akhirnya kau mulai mempercayainya, dan aku mulai sampai di titik itu. Siang harinya aku menerima telepon dari Bu Ratna. Alia, iya Bu, nanti malam datang ke rumah Mama. Ada apa? Keluarga besar mau kumpul. Aku langsung mengernyit, mendadak, iya. Bahas apa? Bu Ratna diam beberapa detik, lalu berkata santai. Ada urusan aset keluarga. Dadaku langsung tidak nyaman, aset lagi. Beberapa hari terakhir kata itu terus muncul. Rumah, dokumen, hak, aset. Semuanya seperti terhubung dan aku mulai tidak menyukainya. Malamnya aku datang bersama Reza. Rumah keluarga itu sudah ramai. Beberapa tante, om sepupu. Bahkan Pak Hendra, notaris keluarga, juga hadir. Aku langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena pertemuan seperti ini biasanya hanya dilakukan untuk urusan penting. Sangat penting. Dan firasatku mengatakan aku tidak akan menyukai hasilnya. Sekitar 1 jam kemudian, setelah semua orang berkumpul, Bu Ratna akhirnya berdiri. Beliau membawa map coklat. Map yang langsung membuat jantungku berdetak lebih cepat. Karena bentuknya sama persis dengan map yang kulihat di rekaman CCTV. Terima kasih sudah datang. Katanya sambil tersenyum, semua orang memperhatikan. Lalu beliau melanjutkan. Sebenarnya ada beberapa dokumen yang perlu dibereskan demi masa depan keluarga. Aku langsung menatap Reza. Tapi suamiku hanya menunduk. Tidak menatapku, tidak juga menjelaskan apapun. Dan saat itulah rasa takut mulai tumbuh. Pak Hendra membuka dokumen, beberapa lembar dibagikan. Lalu salah satunya diberikan kepadaku. Aku membaca halaman pertama, dan langsung membeku. Itu dokumen pengalihan sebagian hak ases. Namaku tercantum di sana, tanda tanganku diperlukan. Aku mengangkat kepala. Ini apa? Bu Ratna tersenyum. Formalitas. Aku langsung teringat pesan misterius itu. Mereka sedang berusaha mengambil hakmu. Dadaku mulai berdebar keras. Formalitas apa? Biasa. Penyesuaian administrasi. Aku menoleh ke Pak Hendra. Beliau terlihat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Dan itu membuatku semakin curiga. Aku mau baca dulu. Kalimatku membuat suasana berubah. Bu Ratna langsung berkata. Nggak usah terlalu detail, isinya standar. Aku tersenyum kecil. Kalau standar, kenapa nggak boleh dibaca? Beliau langsung terdiam, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kepanikan, sangat kecil tapi ada. Aku mulai membaca, halaman demi halaman. Dan semakin kubaca, semakin dingin tubuhku. Karena dokumen itu tidak sesederhana yang mereka katakan. Sama sekali tidak. Ada beberapa klausul yang membuat posisiku jauh lebih lemah jika ditandatangani. Hak atas aset tertentu akan berubah. Kepemilikan akan berpindah. Dan yang paling aneh, semuanya menguntungkan pihak keluarga Reza, bukan aku. Aku langsung menutup dokumen. Kenapa baru sekarang? Bu Ratna menjawab cepat. Karena memang baru selesai. Aku tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Suasana mulai tidak nyaman. Beberapa anggota keluarga terlihat saling pandang. Lalu salah satu tante tiba-tiba berkata, kalau Alia nggak mau tanda tangan, ya nggak usah dipaksa. Bu Ratna langsung tersenyum kaku. Nggak ada yang maksa. Tapi semua orang bisa merasakan tekanan di ruangan itu. Termasuk aku. Saat acara selesai, aku pergi ke halaman belakang untuk menenangkan diri. Aku butuh udara. Butuh waktu berpikir. Karena semuanya terasa terlalu cepat. Terlalu aneh. Terlalu banyak kebetulan. Dan aku mulai merasa sedang didorong ke suatu arah. Tanpa benar-benar memahami alasannya. Namun penderitaan malam itu ternyata belum selesai. Saat aku kembali ke ruang tamu, aku mendengar sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Suara Bu Ratna dan beberapa kerabat dekat. Mereka tidak tahu aku berada di dekat pintu. Reza terlalu baik. Kalau aku jadi dia, dari dulu sudah cari perempuan yang lebih cocok. Tapi Alia memang kurang bisa mengikuti keluarga ini. Kasihan Reza. Aku langsung membeku, dadaku seperti diremasas, karena mereka membicarakanku. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun yang membelaku. Tidak ada. Aku berdiri di sana beberapa detik, mendengarkan semuanya. Mendengarkan bagaimana mereka menilai diriku, mengkritikku, meremehkanku. Seolah aku bukan bagian dari keluarga. Seolah aku hanya beban. Lalu suara Bu Ratna terdengar paling jelas. Kalimat yang tidak akan pernah kulupakan. Kalau saja Reza menikah dengan perempuan seperti Vina, hidupnya pasti jauh lebih baik. Ruangan langsung tertawa kecil. Aku menutup mata.
Dan saat itu, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan mulai patah. Aku berjalan keluar rumah tanpa suara. Masuk ke mobil, duduk sendirian, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menangis. Bukan karena Vina, bukan karena dokumen, bukan karena Bu Ratna, tapi karena akhirnya aku sadar bahwa selama ini, aku terus berusaha mendapatkan penerimaan dari orang-orang yang memang tidak pernah berniat menerimaku. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Tidak peduli seberapa banyak aku berkorban. Tidak peduli seberapa tulus aku mencintai keluarga ini. Aku tidak akan pernah cukup bagi mereka. Beberapa menit kemudian Reza masuk ke mobil. Dia melihat mataku yang merah. Kamu nangis? Aku langsung menoleh ke jendela. Enggak, Alia. Aku capek. Reza menghela napas. Lalu berkata sesuatu yang membuat hatiku benar-benar hancur. Kalau kamu bisa lebih akur sama mama, semuanya nggak akan serumit ini. Aku langsung membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Setelah semua penghinaan, setelah semua perlakuan buruk, setelah semua yang terjadi, dia masih menyalahkanku. Dia masih berpikir masalahnya adalah aku, bukan ibunya, bukan Vina, bukan dirinya sendiri. Aku, selalu aku. Malam itu aku pulang dengan hati yang kosong. Dan tepat saat aku duduk sendirian di kamar, ponselku kembali bergetar. Nomor asing itu mengirim pesan baru. Pesan yang membuat darahku langsung dingin. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana mereka memandangmu. Kalau mau tahu kenapa mereka begitu ingin kamu menandatangani dokumen itu, buka laci paling bawah di ruang kerja Reza besok pagi. Aku menatap pesan itu lama, lalu perlahan mengangkat kepala. Air mataku berhenti. Karena untuk pertama kalinya, rasa sedih dalam diriku mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kecurigaan, dan keinginan untuk mengetahui seluruh kebenaran. Malam itu aku hampir tidak tidur sama sekali. Pesan terakhir dari nomor asing terus terngiang di kepalaku. Buka laci paling bawah di ruang kerja Reza besok pagi. Biasanya aku akan menganggap pesan seperti itu sebagai sesuatu yang aneh, mencurigakan, bahkan mungkin berbahaya, tapi sekarang berbeda, karena terlalu banyak hal yang sudah terbukti benar. Pesan pertama menyuruhku memeriksa CCTV benar. Pesan kedua menunjukkan waktu tertentu di rekaman, benar. Dan sekarang, orang misterius itu kembali mengarahkanku pada sesuatu yang tampaknya selama ini disembunyikan. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi satu hal mulai jelas, dia tahu jauh lebih banyak daripada yang kukira. Keesokan paginya aku sengaja bangun lebih awal. Sangat awal, pukul 5 pagi. Rumah masih sepi. Bu Ratna belum datang. Vina tentu belum muncul. Dan Reza masih tertidur. Aku berdiri cukup lama di depan cermin kamar mandi, menatap diriku sendiri. Wajahku terlihat lelah, mataku sembab. Namun ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa hanya sedih. Aku mulai merasa marah. Bukan marah yang meledak-ledak, tapi marah yang dingin. Marah yang membuat seseorang berhenti menangis dan mulai mencari jawaban. Sekitar pukul 6 lewat sedikit, Reza berangkat lebih pagi dari biasanya. Katanya ada rapat penting. Aku hanya mengangguk, tidak bertanya apapun, tidak mencoba menahannya, tidak mencoba mencari perhatian. Dan mungkin karena itulah dia terlihat sedikit heran. Karena selama ini aku selalu berusaha mempertahankan percakapan, selalu berusaha mempertahankan hubungan kami. Tapi pagi itu, aku hanya diam. Begitu suara mobil Reza menghilang dari depan rumah, aku langsung berjalan menuju ruang kerjanya. Jantungku berdetak sangat keras. Ruangan itu tidak pernah benar-benar dilarang untuk kumasuki. Tapi ada aturan tidak tertulis. Aku tidak boleh membuka laci-laci tertentu, tidak boleh menyentuh dokumen tertentu. Dan selama 5 tahun menikah, aku selalu menghormati batas itu. Sampai hari ini, aku masuk perlahan. Ruangan itu masih sama seperti biasanya. Meja kerja, rak buku, laptop, dokumen. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Aku berjalan menuju meja. Lalu menarik laci pertama, kosong. Hanya alat tulis. Laci kedua, beberapa berkas pekerjaan. Laci ketiga, tagihan dan arsip lama. Aku berhenti, karena sekarang tinggal satu. Laci paling bawah. Persis seperti yang disebutkan dalam pesan. Tanganku mulai dingin saat menariknya. Dan saat laci itu terbuka, aku langsung mengernyit. Di dalamnya ada map hitam tebal. Satu-satunya benda yang terlihat berbeda dari yang lain. Aku mengambilnya perlahan. Dadaku berdebar semakin cepat. Entah kenapa firasatku sangat buruk, sangat buruk. Aku membuka map itu, dan detik berikutnya, tubuhku langsung membeku.
Di dalam map terdapat beberapa dokumen properti, sertifikat, perjanjian, salinan akta. Awalnya aku tidak terlalu mengerti, namun semakin kubaca, semakin dingin darahku. Karena nama yang tercantum di dalam dokumen itu bukan hanya Reza, bukan juga aku, tapi Bu Ratna. Aku langsung duduk, berusaha memahami apa yang sedang kulihat. Rumah yang kutinggali, rumah yang selama ini kupikir dimiliki bersama oleh aku dan Reza, ternyata terhubung dengan beberapa aset atas nama Bu Ratna. Dan yang lebih mengejutkan, ada beberapa dokumen yang menunjukkan rencana pengalihan kepemilikan. Aku membuka halaman demi halaman, lalu menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Sebuah surat draft, belum ditandatangani, tapi sudah disiapkan. Judulnya, Persetujuan Penggalihan Hak Kepemilikan. Namaku ada di sana, dan bagian tanda tangan masih kosong. Aku langsung teringat dokumen yang diberikan padaku saat pertemuan keluarga. Mereka memang sedang berusaha membuatku menandatangani sesuatu. Dan ternyata, sesuatu itu jauh lebih besar dari yang kukira. Aku terus membaca, sampai akhirnya menemukan satu lembar catatan tulisan tangan. Tulisan Bu Ratna. Aku langsung mengenalinya. Karena selama bertahun-tahun, aku sering melihatnya menulis daftar belanja dan catatan rumah tangga. Tulisan itu berbunyi, "Setelah Alia tanda tangan semua aset aman." Tanganku langsung gemetar. Aman? Dari siapa? Dari aku? Aku menelan ludah, lalu membaca bagian berikutnya. Jangan sampai dia tahu isi wasiat sebelum semuanya selesai. Aku langsung membeku. Wasiat siapa? Jantungku berdetak sangat keras. Aku membalik semua dokumen dengan lebih cepat, mencari kata yang sama. Dan beberapa menit kemudian, aku menemukannya. Sebuah salinan dokumen lama, atas nama ayah Reza, mendiang Pak Surya, ayah mertuaku. Pria yang meninggal 3 tahun lalu. Pria yang selama hidupnya selalu memperlakukanku dengan baik, berbeda dengan Bu Ratna, berbeda dengan sebagian besar keluarga mereka. Pak Surya selalu membelaku, selalu memperlakukanku seperti anak sendiri. Dan sekarang, namanya muncul dalam dokumen yang disembunyikan. Tanganku mulai gemetar saat membaca. Mataku bergerak cepat dari satu baris ke baris berikutnya. Lalu, aku menemukan kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Sebagian hak kepemilikan aset keluarga akan diberikan kepada Alia sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya terhadap usaha keluarga. Aku langsung menutup mulut. Air mataku hampir jatuh bukan karena sedih. Karena syok. Sangat syok. Aku membaca ulang, lalu membaca lagi. Dan lagi, kalimatnya tetap sama. Pak Surya, ayah mertuaku, meninggalkan sebagian hak aset untukku, bukan untuk Bu Ratna, bukan untuk Reza, untukku. Saat itulah semuanya mulai masuk akal. Kenapa Bu Ratna sangat membenciku? Kenapa dia selalu berusaha merendahkanku? Kenapa dia terus mendorongku menandatangani dokumen? Kenapa dia begitu panik soal aset? Karena selama ini, aku memiliki posisi yang jauh lebih kuat daripada yang pernah ku ketahui. Dan mereka tidak ingin aku menyadarinya. Aku masih mencoba mencerna semuanya ketika tiba-tiba sesuatu terjatuh dari dalam map. Sebuah flash disk kecil, hitam, tanpa label. Aku mengernyit, lalu mengambilnya. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan benda itu. Namun saat hendak memasukkannya kembali ke dalam map, aku melihat tulisan kecil yang hampir tidak terlihat di bagian sampingnya. Tulisan tangan sangat kecil, tapi cukup jelas untuk dibaca. CCTV ASLI. Jantungku langsung berhenti sesaat. CCTV asli, apa maksudnya? Aku langsung berdiri, mengambil laptop yang ada di meja, lalu memasukkan flash disk itu. Tanganku gemetar, entah karena takut, atau karena firasat buruk yang tiba-tiba muncul. Folder pertama terbuka, rekaman video, puluhan file, puluhan tanggal, puluhan jam rekaman. Dan tepat saat aku membuka salah satu file, aku melihat sesuatu di layar yang membuat seluruh tubuhku langsung membeku. Tanganku gemetar hebat. Napas terasa sesak, karena di rekaman itu, aku melihat Reza dan Vina masuk ke rumahku tengah malam, saat aku sedang berada di luar kota. Tapi itu bukan yang membuatku gemetar. Yang membuatku gemetar adalah siapa yang membuka pintu untuk mereka. Karena orang itu adalah Bu Ratna sendiri. Tanganku masih gemetar saat video itu berhenti. Layar laptop memantulkan wajahku yang pucat. Aku duduk diam. Tidak bergerak, tidak berkedip, tidak mampu berpikir selama beberapa detik. Karena meskipun selama beberapa minggu terakhir aku mulai curiga. Melihat semuanya dengan mata kepala sendiri tetap terasa berbeda. Sangat berbeda. Reza, Vina, dan Bu Ratna.
Mereka bukan hanya menyembunyikan sesuatu, mereka bekerja sama, dan fakta itu jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Aku memutar rekaman itu sekali lagi, lalu sekali lagi, dan sekali lagi. Setiap kali video diputar, rasa sakit di dadaku semakin nyata. Bu Ratna membuka pintu. Vina masuk, Reza masuk di belakangnya. Mereka terlihat sangat nyaman. Terlalu nyaman seolah rumah itu milik mereka. Seolah aku tidak pernah ada. Seolah aku hanyalah penghalang yang suatu hari nanti akan disingkirkan. Air mata mulai memenuhi mataku. Namun kali ini aku tidak membiarkannya jatuh lama. Aku menghapusnya cepat. Lalu menarik napas panjang. Karena tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Kalau aku menangis sekarang, tidak ada yang berubah. Kalau aku marah sekarang, mereka hanya akan berhati-hati. Kalau aku langsung menuduh mereka, mereka akan menghapus semua bukti. Dan aku akan terlihat seperti istri yang cemburuan. Tidak. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus lebih tenang daripada mereka. Lebih sabar. Lebih cerdas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memutuskan berhenti menjadi korban. Aku langsung membuat salinan seluruh isi flash disk. Semua rekaman, semua dokumen, semua file. Aku menyalinnya ke laptop, lalu ke hard disk eksternal, lalu ke cloud pribadi. Bahkan aku mengirim sebagian file ke email cadangan yang hanya aku ketahui. Kalau mereka mencoba mengambil laptopku, buktinya tetap aman. Kalau mereka menghapus flash disk, aku masih punya salinan. Kalau mereka mencoba memutarbalikkan cerita, aku sudah siap. Setelah semua tersimpan, aku membuka kembali folder rekaman. Ada puluhan video lain. Dan semakin banyak yang kutonton, semakin jelas pola mereka. Vina hampir selalu datang saat aku tidak ada. Bu Ratna selalu membantunya, dan Reza selalu berada di tengah semuanya. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Tapi aku menahan diri, karena sekarang aku punya tujuan yang lebih besar. Aku ingin tahu seluruh kebenaran. Bukan setengah, bukan sebagian, semuanya. Saat itulah ponselku bergetar lagi. Nomor asing. Jantungku langsung berdebar. Aku membuka pesan itu. Dan seperti biasa isinya singkat. Jangan hadapi mereka sekarang. Aku langsung membalas. Untuk pertama kalinya. Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Beberapa menit berlalu. Lalu pesan baru muncul. Kalau kamu ingin menang, biarkan mereka merasa aman. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Dan semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Karena selama ini mereka begitu berani, justru karena mengira aku tidak tahu apa-apa. Kalau mereka sadar aku sudah mengetahui semuanya, mereka akan berhenti membuat kesalahan. Dan aku kehilangan kesempatan mendapatkan bukti yang lebih besar. Hari itu juga aku membuat keputusan. Aku akan berpura-pura. Aku akan menjadi Alia yang selama ini mereka kenal. Alia yang diam, Alia yang sabar, Alia yang terlihat lemah. Padahal diam-diam, aku akan mengumpulkan semua yang mereka sembunyikan. Sore harinya Reza pulang. Aku sudah menyiapkan makan malam seperti biasa. Saat melihatku tersenyum, dia terlihat lega, sangat lega, dan dari situlah aku tahu. Dia takut aku mulai curiga. Mas, iya, makan dulu. Dia tersenyum kecil, makasih. Aku membalas senyum itu, senyum yang bahkan terasa asing bagiku sendiri. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tersenyum sambil menyimpan rahasia. Saat makan malam, aku sengaja bersikap biasa. Aku bertanya tentang pekerjaannya, tentang kliennya, tentang rapatnya. Dan setiap kali dia menjawab, aku memperhatikan, bukan isi jawabannya, tapi caranya menjawab. Cara matanya bergerak, cara tangannya memegang gelas, cara dia menghindari beberapa topik tertentu. Dan semakin lama aku memperhatikan, semakin aku sadar bahwa kebohongan sebenarnya sangat mudah terlihat. Jika kita tahu kemana harus melihat. Beberapa hari berikutnya aku melakukan hal yang sama. Aku mengamati, diam-diam. Aku mencatat jadwal Vina datang. Aku menyimpan screenshot pesan-pesan aneh. Aku memotret dokumen yang kutemukan. Aku membuat folder khusus berisi semua bukti. Bahkan aku mulai membawa buku kecil. Buku yang kusimpan di dalam tas. Di sana aku menulis semuanya. Tanggal, jam, peristiwa. Percakapan, hal-hal kecil yang mungkin tampak tidak penting, tapi suatu hari bisa menjadi bagian dari puzzle besar. Dan ternyata, puzzle itu mulai terbentuk jauh lebih cepat dari yang kukira. Suatu malam aku mendengar Reza berbicara melalui telepon di balkon. Awalnya aku tidak berniat menguping, tapi satu nama membuat langkahku berhenti. Vina. Aku langsung berdiri di balik pintu, tidak bergerak, berusaha mendengar. Tenang aja, suara Reza terdengar pelan.
Dia belum tahu apa-apa. Dadaku langsung dingin. Dia aku. Mereka sedang membicarakanku. Aku menahan napas. Lalu suara Reza terdengar lagi. Yang penting dokumennya selesai dulu. Dokumen. Lagi-lagi dokumen. Aku menggenggam kusen pintu kuat-kuat. Karena sekarang aku semakin yakin. Perselingkuhan ini bukan satu-satunya masalah. Ada sesuatu yang berkaitan dengan aset, warisan, atau kepemilikan. Dan aku berada tepat di tengah semua itu. Keesokan harinya, Bu Ratna datang ke rumah. Seperti biasa membawa wajah ramah palsunya. Aku menyambutnya dengan senyum. Dan itu membuatnya terlihat sedikit heran. Mungkin karena biasanya aku terlihat sedih setelah pertemuan keluarga minggu lalu. Tapi sekarang tidak. Sekarang aku justru terlalu tenang. Gimana kabarnya? Baik Bu, udah nggak kepikiran soal dokumen kemarin. Aku hampir tertawa. Karena bahkan saat berpura-pura peduli, yang ada di pikirannya tetap dokumen, tetap aset, tetap kepentingannya sendiri. Aku menggeleng. Nanti aku baca lagi pelan-pelan. Senyum Bu Ratna langsung menegang. Sangat kecil, tapi aku melihatnya. Dan untuk pertama kalinya, aku menikmati melihat beliau tidak nyaman. Hari-hari berikutnya aku terus mengumpulkan bukti. Sampai suatu malam, sebuah kejadian mengubah semuanya. Aku sedang memeriksa rekaman lama dari flash disk, mencari hal-hal yang mungkin terlewat. Lalu aku menemukan folder yang sebelumnya tidak kubuka. Folder itu bernama warisan. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku mengkliknya. Di dalamnya ada beberapa dokumen, beberapa rekaman suara, dan satu file PDF yang tampak sangat penting. Tanganku mulai dingin saat membukanya. Karena aku tahu, kalau seseorang sampai menyimpan folder rahasia bernama warisan, pasti ada sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Aku membuka halaman pertama, lalu membaca beberapa baris awal, dan detik berikutnya, aku langsung membeku. Karena nama yang tertulis sebagai salah satu penerima utama dalam dokumen itu, adalah namaku sendiri, Alia Pramesti. Dan saat itulah aku sadar, semua yang terjadi selama ini, mungkin bukan hanya karena Vina menginginkan suamiku, bukan hanya karena Bu Ratna membenciku, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang nilainya bisa mengubah hidup seluruh keluarga. Sebuah warisan yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Dan ternyata, posisiku jauh lebih berbahaya bagi mereka daripada yang pernah kubayangkan. Aku membaca dokumen itu berkali-kali. Tetap sama. Namaku tetap ada di sana, Alia Pramesti. Jari-jariku terasa dingin saat mengikuti setiap baris tulisan di layar. Aku berharap mungkin aku salah baca. Mungkin ada nama lain yang mirip. Mungkin dokumen itu tidak resmi. Mungkin semuanya hanya kesalahpahaman. Tapi semakin lama aku membaca, semakin jelas kenyataannya. Dokumen itu nyata, sangat nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sedang berdiri di depan rahasia terbesar keluarga Reza. Aku memperbesar halaman pertama. Di bagian atas tertulis nama mendiang ayah mertuaku, Pak Surya. Pria yang selama hidupnya selalu memperlakukanku seperti anak sendiri. Pria yang pernah membelaku saat Bu Ratna mengkritik masakanku. Pria yang pernah berkata, rumah tangga itu dibangun berdua. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari pasanganmu. Saat itu, Bu Ratna langsung diam, dan aku masih mengingatnya sampai sekarang. Karena itu adalah salah satu dari sedikit momen ketika seseorang berdiri di pihakku. Aku terus membaca. Isi dokumen itu bukan surat wasiat penuh, melainkan salinan bagian tertentu. Namun isinya cukup membuatku terdiam. Pak Surya menuliskan bahwa sebagian aset keluarga akan diberikan kepada beberapa orang yang dianggap berjasa dalam mempertahankan usaha keluarga saat masa sulit. Nama pertama adalah Reza. Itu tidak mengejutkan, tapi nama kedua adalah aku. Aku bukan Bu Ratna, bukan saudara lain, bukan kerabat dekat. Aku, dadaku langsung berdebar keras. Karena aku mulai mengerti kenapa Bu Ratna begitu panik soal dokumen pengalihan aset. Kalau aku mengetahui isi wasiat ini, aku tidak akan pernah menandatangani surat yang mereka siapkan. Aku membuka halaman berikutnya. Dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Ada lampiran mengenai sumber dana penyelamatan usaha keluarga 5 tahun lalu. Saat usaha Reza hampir bangkrut, saat semua orang mulai pesimis, saat sebagian investor mundur, saat kami hampir kehilangan segalanya. Aku masih ingat masa itu, karena aku menjual perhiasan peninggalan ibuku. Aku menghabiskan hampir seluruh tabunganku.
Aku bahkan mengambil pinjaman pribadi untuk membantu bisnis Reza tetap berjalan. Waktu itu aku melakukannya karena cinta. Karena aku percaya pada suamiku. Dan ternyata, Pak Surya mengetahui semuanya. Beliau mencatat semuanya. Beliau menghargainya. Sementara orang-orang lain justru berusaha menghapus jejak kontribusiku. Air mataku mulai menggenang. Namun bukan karena sedih. Melainkan karena selama ini aku merasa semua pengorbananku tidak pernah dianggap berarti. Ternyata aku salah, setidaknya ada satu orang yang melihatnya. Pak Surya. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa Bu Ratna tidak pernah bisa menerimaku. Karena keberadaanku mengingatkan semua orang pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Aku terus membuka file berikutnya. Lalu menemukan rekaman suara. Tanggalnya sekitar 6 bulan sebelum Pak Surya meninggal. Tanganku sedikit gemetar saat menekan tombol play. Suara pertama yang terdengar adalah suara Pak Surya. Lemah, tapi jelas. Aku nggak mau Alia diperlakukan tidak adil. Aku langsung membeku, lalu terdengar suara lain. Bu Ratna, nanti kita bahas lagi. Nada suaranya terdengar tidak senang. Pak Surya kembali bicara, bukan nanti. Sekarang, beberapa detik sunyi. Lalu beliau melanjutkan, kalau suatu hari aku nggak ada, hak Alia tetap harus dihormati. Aku langsung menutup mulut. Jantungku berdetak semakin cepat. Karena sekarang aku mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Pak Surya tahu. Beliau tahu suatu hari mungkin akan ada yang mencoba mengambil hakku. Dan beliau berusaha melindungiku. Bahkan setelah dirinya tiada. Aku memutar rekaman berikutnya. Dan rekaman itulah yang mengubah semuanya. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar alasan sebenarnya di balik semua kebencian Bu Ratna. Suara beliau terdengar sangat jelas. Aku nggak mau perempuan itu menguasai aset keluarga. Perempuan itu, aku. Pak Surya langsung menjawab. Aset itu bukan milikmu seorang. Tapi dia orang luar, teriak Bu Ratna. Aku langsung membeku. Orang luar, jadi selama ini. Setelah 5 tahun menikah, setelah semua pengorbananku, setelah semua yang kulakukan untuk keluarga mereka. Aku masih dianggap orang luar. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi aku segera menghapusnya. Karena sekarang aku tidak punya waktu untuk menangis. Aku harus berpikir, harus memahami seluruh permainan mereka. Dan semakin banyak bukti yang kulihat, semakin jelas motif mereka. Bu Ratna tidak hanya membenciku. Beliau takut padaku. Takut karena secara hukum aku memiliki hak yang lebih kuat daripada yang pernah ku ketahui. Takut karena Pak Surya meninggalkan perlindungan hukum untukku. Takut karena jika aku memahami semua dokumen ini, rencana mereka akan gagal. Dan itulah sebabnya mereka terus mendorongku menandatangani surat pengalihan aset. Namun ada satu hal yang masih menggangguku. Vina, apa sebenarnya peran perempuan itu? Apakah dia hanya pelakor? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Karena sejauh ini, aku masih belum melihat alasan mengapa Bu Ratna begitu terobsesi membelanya. Jawaban itu datang tanpa diduga. 2 hari kemudian, saat aku sedang membersihkan ruang kerja, ponselku kembali bergetar. Nomor asing, lagi. Aku langsung membuka pesan itu. Isinya sangat singkat, tapi cukup membuatku terdiam. Kamu masih salah fokus. Aku langsung mengetik balasan. Apa maksudnya? Beberapa menit berlalu, lalu pesan baru muncul. Vina bukan masalah terbesar. Jantungku langsung berdebar. Karena selama ini aku mengira Vina adalah pusat semua kekacauan. Namun pengirim misterius itu justru mengatakan sebaliknya. Aku membalas lagi. Kalau begitu siapa? Balasan datang hampir seketika. Periksa map merah di lemari Bu Ratna. Aku langsung menatap layar. Map merah lemari Bu Ratna? Dadaku mulai tidak nyaman. Karena setiap kali orang misterius ini memberiku petunjuk, selalu ada sesuatu yang mengejutkan di baliknya. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Bu Ratna pergi menghadiri acara keluarga. Reza sedang di kantor, dan rumah dalam keadaan kosong. Aku tahu aku seharusnya tidak melakukannya. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku masuk ke kamar tamu yang sering digunakan Bu Ratna saat menginap. Lalu membuka lemarinya perlahan. Tanganku gemetar. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena takut menemukan kebenaran baru. Dan benar saja. Di bagian bawah lemari, ada map merah. Persis seperti yang disebutkan dalam pesan, aku langsung mengambilnya. Membuka pengaitnya, lalu melihat isi di dalamnya. Awalnya hanya beberapa dokumen biasa, tagihan, catatan, fotokopi identitas. Namun beberapa detik kemudian,
aku menemukan sebuah surat yang membuat seluruh tubuhku langsung dingin. Karena surat itu berisi kesepakatan pribadi antara Bu Ratna dan Vina. Dan salah satu kalimatnya berbunyi, jika Alia keluar dari keluarga ini, proses pembagian aset akan berjalan sesuai rencana. Aku langsung membeku. Napas terasa berat, karena sekarang semuanya semakin jelas. Vina bukan hadir secara kebetulan, bukan hanya karena perasaan, bukan hanya karena cinta. Dia bagian dari rencana. Bagian dari permainan yang sudah berlangsung jauh lebih lama daripada yang pernah kubayangkan. Aku terus membaca, lembar demi lembar, sampai akhirnya menemukan satu dokumen terakhir. Dokumen yang membuat tanganku benar-benar gemetar. Karena di sana terdapat rincian aset yang akan berpindah tangan jika aku berhasil disingkirkan dari keluarga ini. Nilainya sangat besar. Jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Rumah, tanah, investasi, saham usaha. Dan saat itulah aku akhirnya memahami semuanya. Aku bukan target karena lemah. Aku bukan target karena tidak disukai. Aku menjadi target karena keberadaanku menghalangi mereka mendapatkan segalanya. Aku menutup map perlahan. Lalu duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan napas. Namun satu hal masih menggangguku. Satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya orang yang selama ini mengirim semua pesan itu? Kenapa dia membantuku? Dan bagaimana dia bisa mengetahui semua rahasia ini? Aku belum menemukan jawabannya. Tapi satu hal sudah pasti. Sekarang aku tahu alasan sebenarnya mereka ingin menghancurkan hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut lagi, karena permainan mereka akhirnya terbuka, dan mereka sama sekali tidak menyadari bahwa aku sudah memegang hampir seluruh bukti yang kubutuhkan. Yang tersisa sekarang hanyalah memilih waktu yang tepat untuk menjatuhkan semuanya sekaligus. Setelah malam itu, aku tidak langsung bergerak. Justru sebaliknya, aku menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Lebih diam, lebih sabar, dan itu membuat mereka lengah. Sangat lengah. Karena Bu Ratna, Reza, dan Vina masih percaya bahwa aku tidak mengetahui apapun. Mereka masih melihatku sebagai Alia yang sama. Perempuan yang terlalu baik, terlalu sabar, terlalu mudah dibohongi. Padahal diam-diam, aku sudah menyiapkan semuanya. Selama 2 minggu berikutnya, aku terus mengumpulkan bukti. Semua rekaman CCTV, semua salinan dokumen, semua pesan dari nomor misterius, semua percakapan yang berhasil kurekam. Aku menyusunnya satu persatu. Seperti potongan puzzle. Dan semakin lengkap semuanya, semakin jelas gambaran besarnya. Bu Ratna bukan hanya ingin menyingkirkanku. Beliau ingin menghapus seluruh aku dari keluarga itu. Vina bukan sekadar perempuan yang dekat dengan suamiku. Dia bagian dari rencana. Dan Reza, pria yang selama ini kupercaya, pria yang pernah berjanji akan menjagaku, ternyata memilih diam saat semuanya terjadi. Mungkin itulah pengkhianatan terbesar. Bukan ketika seseorang menyakitimu, tapi ketika seseorang yang seharusnya melindungimu, memilih membiarkan orang lain melakukannya. Lalu kesempatan yang kutunggu akhirnya datang. Suatu sore, Bu Ratna menelepon. Suaranya terdengar jauh lebih ramah dari biasanya. Terlalu ramah. Iya. Iya, Bu. Minggu depan keluarga besar kumpul lagi. Aku tersenyum kecil, meski beliau tidak bisa melihatnya. Acara apa? Bahas pembagian aset dan bahas urusan keluarga. Dadaku langsung berdetak lebih cepat. Ini dia, kesempatan itu. Aku menjawab tenang. Baik, Bu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar siap. Selama seminggu menjelang acara itu, aku mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Aku membuat beberapa salinan bukti. Aku menyimpan file penting di beberapa tempat berbeda. Aku mencetak dokumen-dokumen yang paling kuat. Bahkan aku membuat urutan presentasi sederhana, karena aku tidak ingin malam itu berubah menjadi pertengkaran. Aku ingin menjadi orang yang paling tenang di ruangan, dan membiarkan fakta yang berbicara. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Rumah keluarga Reza kembali ramai. Persis seperti pertemuan sebelumnya, tante-tante, seom-om sepupu, kerabat dekat, Pak Hendra sang nosaris, semua hadir dan seperti yang sudah kuduga. Di tengah ruangan sudah tersedia map-map dokumen. Bu Ratna terlihat sangat percaya diri. Bahkan terlalu percaya diri. Beliau mengenakan pakaian terbaiknya. Senyumnya terus muncul, seolah malam itu akan menjadi malam kemenangan baginya. Melihat itu, aku hampir merasa kasihan. Hampir. Reza duduk tidak jauh dariku.
Sejak beberapa minggu terakhir hubungan kami terasa sangat dingin. Dia mungkin merasakannya, tapi dia tidak tahu alasannya. Atau mungkin dia tahu, dan memilih pura-pura tidak tahu. Sedangkan Vina, perempuan itu duduk di sebelah Bu Ratna. Sama seperti biasanya, mendapat perlakuan istimewa, mendapat perhatian, mendapat tempat yang selama ini selalu ingin diberikan Bu Ratna kepadanya. Melihat mereka duduk bersama, aku justru merasa semakin tenang. Karena sebentar lagi semuanya akan berakhir. Acara dimulai sekitar pukul 8 malam. Pak Hendra membuka beberapa dokumen. Bu Ratna berbicara panjang lebar mengenai masa depan keluarga. Tentang aset, tentang usaha, tentang pentingnya persatuan. Aku hampir tertawa mendengarnya. Karena orang yang paling banyak berbicara soal persatuan justru orang yang paling banyak memecah keluarga. Lalu tibalah saat yang mereka tunggu. Dokumen pengalihan aset kembali diletakkan di depanku. Persis seperti sebelumnya. Bu Ratna tersenyum. Alia, aku mengangkat kepala. Iya Bu, kalau semuanya sudah jelas, malam ini kita bisa selesaikan urusan administrasi. Aku menatap dokumen itu beberapa detik, lalu menatap beliau. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat rasa takut dalam diriku. Sama sekali tidak. Aku nggak akan tanda tangan. Kalimat itu membuat seluruh ruangan langsung hening. Bu Ratna membeku. Reza mengangkat kepala. Vina langsung menoleh ke arahku. Pak Hendra menghentikan gerakannya. Semua orang diam, benar-benar diam. Apa maksud kamu? Suara Bu Ratna terdengar lebih tajam. Aku tetap tenang. Maksud saya jelas. Kamu belum memahami isi dokumennya. Aku tersenyum kecil justru karena saya sudah memahami isinya. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat kepanikan kecil muncul di matanya. Alia, Reza akhirnya bicara. Nggak perlu bikin suasana jadi aneh. Aku menoleh ke arahnya. Lama, sangat lama. Lalu bertanya pelan. Mas, menurut kamu siapa yang bikin suasana jadi aneh? Reza langsung terdiam, dan itu cukup menjadi jawaban. Bu Ratna berdiri. Alia, kalau ada masalah salah kita bisa bicara baik-baik. Aku mengangguk. Tentu. Lalu aku membuka tas yang kubawa, dan mengeluarkan laptop. Jantung beberapa orang di ruangan itu langsung terlihat berdebar. Terutama Bu Ratna. Dan Vina, aku juga ingin bicara baik-baik. Aku meletakkan laptop di atas meja. Makanya malam ini aku bawa bukti. Kata bukti langsung membuat suasana berubah. Tante Mila mengernyit. Bukti apa? Aku menatap semua orang. Lalu menjawab perlahan. Bukti kenapa selama ini aku didorong untuk menandatangani dokumen yang tidak menguntungkanku. Bu Ratna langsung maju. Alia, jangan macam-macam. Aku tersenyum, kenapa Bu? Beliau tidak menjawab, dan itu membuat beberapa anggota keluarga mulai curiga. Aku membuka folder pertama, rekaman CCTV. Ruangan langsung menjadi sunyi, sangat sunyi, karena hampir semua orang tahu. Video tidak bisa berbohong. Layar pertama menampilkan Vina masuk ke rumah menggunakan kunci cadangan. Beberapa tante langsung saling pandang. Apa itu? Aku menjawab tenang, rekaman rumahku. Wajah Vina langsung pucat. Video berikutnya diputar. Vina membuka pintu tanpa mengetuk. Berjalan masuk seolah rumah itu miliknya, lalu menuju kamar utama. Kamarku. Beberapa orang mulai berbisik, dan wajah Bu Ratna semakin tegang. Video ketiga diputar. Reza masuk ke rumah bersama Vina malam hari, saat aku tidak ada, saat aku sedang berada di luar kota. Saat aku masih percaya semua baik-baik saja. Ruangan mulai gaduh. Beberapa anggota keluarga terlihat syok. Sedangkan Reza hanya menunduk, tidak mampu membela dirinya sendiri. Ini masih belum semuanya. Aku berkata pelan, lalu membuka folder berikutnya. Folder yang paling penting, folder warisan. Folder yang selama ini mereka sembunyikan. Begitu dokumen wasiat Pak Surya muncul di layar, Pak Hendra langsung berdiri. Ini dari mana? Aku menatapnya. Dari dokumen yang disembunyikan. Bu Ratna langsung panik. Benar-benar panik. Alia, tutup itu sekarang. Suara beliau meninggi. Untuk pertama kalinya sepanjang malam. Dan reaksi itulah yang justru membuat semua orang semakin yakin ada sesuatu yang salah. Aku tidak menghentikannya. Sebaliknya, aku membuka halaman yang memuat namaku. Lalu membacanya keras-keras. Tentang kontribusiku. Tentang hak yang diberikan Pak Surya. Tentang aset yang selama ini berusaha mereka ambil diam-diam. Seketika ruangan menjadi kacau. Beberapa orang berdiri, beberapa orang terlihat tidak percaya. Sedangkan Bu Ratna, beliau benar-benar kehilangan ketenangan. Itu tidak lengkap, teriaknya. Itu bisa disalahartikan.
Aku menatapnya. Kalau begitu kenapa ibu berusaha membuatku tanda tangan tanpa menjelaskan isi sebenarnya? Bu Ratna langsung terdiam. Dan diamnya malam itu jauh lebih keras daripada teriakannya. Lalu aku membuka bukti terakhir, rekaman suara. Suara Bu Ratna sendiri jelas, sangat jelas. Setelah Alia tanda tangan, semua aset aman. Ruangan langsung membeku, tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Bahkan Vina terlihat seperti kehilangan kemampuan untuk bernapas. Dan saat itulah aku melihatnya, momen yang selama ini kutunggu. Bu Ratna tidak lagi terlihat angkuh, tidak lagi terlihat berkuasa, tidak lagi terlihat seperti orang yang mengendalikan semuanya. Beliau terlihat panik, benar-benar panik. Sedangkan Vina, perempuan itu hanya bisa menatap layar dengan wajah syok. Dan Reza, suamiku, pria yang dulu sangat kupercaya, duduk diam tanpa mampu mengangkat kepala. Karena untuk pertama kalinya, seluruh keluarga melihat kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Dan malam itu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ruangan itu tetap sunyi selama beberapa detik setelah rekaman suara berhenti. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Seolah semua orang sedang berusaha menerima kenyataan yang baru saja mereka lihat. Aku berdiri di dekat meja, masih memegang remote, masih menatap layar. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kebohongan, aku tidak merasa takut, sama sekali tidak. Yang pertama memecah keheningan adalah Tante Mila, adik Bu Ratna. Beliau berdiri perlahan, lalu menatap kakaknya sendiri. Ratna, suaranya bergetar. Apa semua ini benar? Bu Ratna langsung menggeleng. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Tapi rekamannya jelas, itu dipotong-potong. Tapi suaranya suara kamu. Ruangan kembali hening, karena tidak ada seorang pun yang bisa membantah fakta sederhana itu. Suara dalam rekaman memang suara Bu Ratna. Dan semua orang mengenalinya. Aku memperhatikan wajah beliau. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Aku melihat seseorang yang kehilangan kendali. Biasanya Bu Ratna selalu punya jawaban. Selalu punya alasan. Selalu bisa membuat orang lain terlihat salah. Tapi malam itu berbeda. Bukti terlalu banyak. Terlalu jelas, terlalu sulit dibantah. Aku melakukan semuanya demi keluarga. Teriaknya tiba-tiba. Semua orang terkejut. Bu Ratna menunjuk ke arahku. Dia tidak mengerti. Aku tersenyum kecil, pahit. Karena kalimat itu terdengar sangat familiar. Selama bertahun-tahun setiap kali aku mempertanyakan sesuatu, jawabannya selalu sama. Aku tidak mengerti. Aku terlalu sensitif. Aku terlalu banyak berpikir. Aku salah paham. Dan malam itu, alasan-alasan itu akhirnya tidak lagi bekerja. Pak Hendra membuka kembali dokumen warisan yang kutampilkan. Beliau membacanya beberapa menit, sangat teliti. Lalu mengangkat kepala. Alia memang memiliki hak yang disebutkan dalam dokumen ini. Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik. Beberapa terlihat terkejut, karena selama ini mereka hanya mendengar versi Bu Ratna. Dan versi itu ternyata tidak lengkap. Aku sudah bilang sejak dulu. Suara Om Darto terdengar dari ujung ruangan. Beliau adalah kakak tertua mendiang Pak Surya. Alia banyak membantu keluarga ini. Beberapa orang langsung mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar orang lain mengakui pengorbananku. Bukan karena kasihan, tapi karena mereka akhirnya melihat kebenaran. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Beliau terlihat semakin panik. Apa kalian semua percaya begitu saja? Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya sudah terlihat. Di wajah mereka, di mata mereka, di cara mereka memandangku. Pandangan meremehkan yang selama ini selalu kurasakan mulai menghilang. Dan itu membuat Bu Ratna semakin kehilangan pijakan. Lalu seseorang yang tidak kuduga berdiri, Vina. Semua mata langsung tertuju padanya. Perempuan itu terlihat pucat. Matanya merah, tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia tidak mencoba terlihat sempurna. Tidak mencoba tersenyum. Tidak mencoba memainkan peran perempuan baik-baik. Dia hanya terlihat lelah, sangat lelah. Aku mau bicara. Suaranya pelan, namun cukup untuk membuat ruangan kembali sunyi. Bu Ratna langsung menoleh cepat. Vina, ada nada peringatan dalam suara itu. Tapi kali ini, Vina tidak menurut. Aku capek. Air matanya mulai jatuh. Aku capek harus pura-pura. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena dari ekspresinya, aku tahu sesuatu akan berubah. Dari awal aku tahu Kak Alia nggak salah. Ruangan langsung hening. Bu Ratna membeku.
Reza mengangkat kepala. Aku sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Vina menunduk, lalu melanjutkan. Tapi aku terus dibilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Suaranya pecah. Aku dibilang kalau suatu hari nanti aku akan punya kehidupan yang lebih baik. Bu Ratna langsung maju. Sudah cukup. Namun Vina menggeleng. Tidak, Tante. Kalimat itu membuatku mengernyit. Karena untuk pertama kalinya malam itu, Vina terdengar marah. Benar-benar marah. Aku selalu ikut apa yang Tante bilang. Air matanya terus mengalir. Tapi sekarang semua orang tahu kebenarannya. Ruangan semakin sunyi. Tidak ada yang berani menyela. Karena semua orang bisa merasakan bahwa perempuan itu sedang runtuh. Lalu Vina menoleh ke arahku. Dan apa yang dia katakan berikutnya membuatku terdiam. Maaf, satu kata. Sederhana, tapi terasa sangat berat. Aku minta maaf, Kak. Air matanya jatuh semakin deras. Aku tahu aku salah. Aku menatapnya cukup lama. Dan jujur saja, aku tidak tahu harus merasa apa. Karena sebagian diriku masih terluka. Masih marah, masih kecewa. Tapi bagian lain dari diriku melihat sesuatu yang berbeda malam itu. Aku melihat seseorang yang juga terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Vina menunduk lagi, lalu berkata, "Aku akan pergi." Kalimat itu langsung membuat Bu Ratna panik. "Apa maksudmu? Aku nggak mau terlibat lagi." "Vina, sudah cukup, Tante." Dan untuk pertama kalinya, perempuan yang selama ini selalu berada di pihak Bu Ratna memilih menjauh. Bu Ratna terlihat benar-benar kehilangan arah, karena satu persatu orang mulai meninggalkannya. Satu persatu, sedikit demi sedikit, seperti domino yang jatuh. Lalu tibalah giliran Reza. Pria itu berdiri perlahan. Wajahnya terlihat hancur, matanya merah, dan selama beberapa detik dia hanya menatapku. Tanpa bicara, tanpa bergerak, Alia. Suaranya serak, aku tidak menjawab. Karena aku sudah terlalu sering mendengar namaku. Keluar dari mulutnya tanpa diikuti tindakan apapun. Aku salah. Ruangan kembali hening. Karena mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza benar-benar mengakui kesalahannya. Tanpa alasan, tanpa pembelaan, tanpa menyalahkan orang lain. Aku harusnya melindungi kamu. Air matanya mulai jatuh. Aku harusnya percaya sama kamu. Dadaku terasa sesak. Karena kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang dulu sangat ingin kudengar. Tapi sekarang, semuanya terasa terlambat. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan. "Aku menunggu kalimat itu bertahun-tahun, Mas." Reza langsung menunduk, dan aku tahu, dia mengerti. Dia benar-benar mengerti. Bukan perselingkuhan yang paling menghancurkanku, bukan Vina, bukan bahkan Bu Ratna. Tapi kenyataan bahwa orang yang paling kucintai memilih diam. Saat aku diperlakukan seperti orang asing, itulah yang tidak bisa kulupakan. Setelah pertemuan malam itu selesai, keluarga besar perlahan pulang. Tapi suasananya sudah berbeda, sangat berbeda. Orang-orang yang dulu menganggapku tidak cukup baik kini menghampiriku satu persatu. Beberapa meminta maaf, beberapa mengaku tidak mengetahui seluruh cerita, beberapa hanya menepuk bahuku pelan. Dan entah kenapa, aku tidak merasa menang, aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Beberapa minggu kemudian semuanya mulai berubah. Dokumen pengalihan aset dibatalkan. Hak-hakku tetap dipertahankan. Pak Hendra membantu memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Sedangkan Bu Ratna, beliau kehilangan sesuatu yang selama ini paling ia jaga. Kepercayaan, bukan uang, bukan aset, bukan rumah, tapi kepercayaan keluarga. Dan begitu kepercayaan itu hilang, tidak ada dokumen yang bisa membelinya kembali. Vina benar-benar pergi, tanpa membawa apapun, tanpa drama, tanpa kemenangan, hanya dengan koper kecil dan wajah yang penuh penyesalan. Aku tidak menghentikannya, tidak juga mengejarnya, karena ada perjalanan yang harus dia selesaikan sendiri. Dan Reza, dia masih mencoba memperbaiki semuanya, masih mencoba bicara, masih mencoba meminta kesempatan. Tapi ada beberapa luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Dan dia mulai menyadari itu, sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Namun di tengah semua perubahan itu, aku akhirnya mulai mendapatkan kembali sesuatu yang hampir hilang. Diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai membayangkan masa depan yang tidak lagi dibangun di atas rasa takut. Karena aku tahu, babak terburuk dalam hidupku sudah berakhir. Dan yang tersisa sekarang hanyalah satu hal, pelajaran terakhir yang akan mengubah hidupku selamanya.
6 bulan berlalu sejak malam ketika semua rahasia itu terbongkar. 6 bulan, waktu yang tidak terlalu lama, tapi cukup untuk mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Dan kalau ada yang bertanya bagaimana hidupku sekarang, aku akan menjawab dengan satu kata sederhana. Tenang, sesuatu yang dulu terasa sangat sulit kudapatkan. Pagi itu aku duduk di balkon apartemen kecil yang sekarang kutinggali. Bukan rumah besar, bukan rumah mewah, tapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa benar-benar nyaman berada di rumah sendiri. Tidak ada tatapan yang merendahkan, tidak ada sindiran, tidak ada suara yang membuatku merasa tidak cukup baik. Hanya aku. Dan kedamaian yang perlahan kembali. Kadang aku masih memikirkan semua yang terjadi. Bukan karena aku ingin kembali. Bukan karena aku masih berharap sesuatu berubah. Tapi karena sulit mempercayai bahwa hidup seseorang bisa berubah begitu drastis hanya dalam beberapa bulan. Dulu aku bangun setiap pagi sambil berusaha menjadi menantu yang sempurna. Aku selalu bertanya pada diriku sendiri, apa yang kurang? Apa yang salah? Kenapa aku tidak pernah cukup? Sekarang aku tahu jawabannya. Masalahnya bukan aku, tidak pernah aku. Selama bertahun-tahun aku mencoba memenangkan hati orang-orang yang memang tidak ingin menerimaku. Aku berusaha lebih sabar, lebih baik, lebih perhatian, lebih mengalah, dan semakin aku mengalah, semakin mereka merasa berhak menyakitiku. Karena orang yang tidak menghargai ketulusan akan selalu menganggap ketulusan itu kelemahan. Sampai suatu hari, mereka lupa bahwa bahkan orang yang paling sabar pun memiliki batas. Aku masih ingat malam ketika pertama kali menerima pesan dari nomor misterius itu. Saat itu aku takut, bingung, dan merasa hidupku mulai runtuh. Kalau saja waktu bisa diputar kembali, aku mungkin ingin memeluk diriku yang dulu. Aku ingin mengatakan, Alia, kamu tidak gila, Alia. Firasatmu benar, Alia. Suatu hari semuanya akan terungkap. Karena saat seseorang terus dimanipulasi, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Dan itulah yang hampir terjadi padaku. Tentang Bu Ratna, aku mendengar banyak kabar setelah kejadian itu. Sebagian besar tidak menyenangkan. Beberapa anggota keluarga mulai menjaga jarak. Banyak yang kecewa. Banyak yang kehilangan rasa hormat. Dan meskipun sebagian aset keluarga masih tetap berada dalam kendalinya, sesuatu yang tidak bisa ia pertahankan. Kepercayaan. Sekali kepercayaan hilang, sangat sulit mendapatkannya kembali. Terutama ketika orang-orang tahu bahwa selama ini mereka hanya melihat topeng. Aku tidak pernah membalas dendam dengan cara yang kasar. Aku tidak berteriak. Aku tidak mempermalukannya di luar keluarga. Aku tidak menyebarkan cerita kemana-mana. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Dan ternyata, kebenaran saja sudah cukup. Karena tidak ada hukuman yang lebih berat daripada melihat semua kebohongan yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Tentang Vina, aku sempat memikirkannya cukup lama. Karena dari semua orang dalam cerita ini, mungkin dialah yang paling membingungkan. Dia memang membuat keputusan yang salah. Dia memang ikut terlibat. Dia memang menyakitiku. Tapi semakin lama aku melihat semuanya, semakin aku sadar bahwa hidupnya juga tidak mudah. Dia terlalu lama hidup dalam pengaruh orang lain. Terlalu lama mendengarkan janji-janji yang akhirnya tidak pernah membawanya kemanapun. Saat terakhir kali kami bertemu, dia hanya berkata satu soal. Aku ingin mulai dari awal. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya padanya, karena penyesalan di matanya terlihat nyata. Sedangkan Reza, itulah bagian yang paling sulit, karena berbeda dengan Bu Ratna, berbeda dengan Vina. Aku pernah benar-benar mencintainya, sangat mencintainya. Ada masa ketika aku percaya bahwa apapun yang terjadi, kami akan melewatinya bersama. Ada masa ketika aku merasa aman hanya dengan berada di sampingnya. Dan mungkin itulah alasan mengapa pengkhianatannya terasa paling menyakitkan. Beberapa kali dia masih menghubungiku, tidak sering. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa dia belum menyerah. Kadang dia mengirim pesan, kadang dia menanyakan kabarku, kadang dia hanya menulis, aku minta maaf. Dan setiap kali membaca pesan itu, hatiku tidak lagi hancur, tidak lagi marah, tidak lagi menangis. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena seseorang bisa kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya hanya karena terlalu lama memilih diam. Karena pada akhirnya, masalah terbesar Reza bukanlah Vina, bukan Bu Ratna, bukan bahkan warisan. Masalah terbesar Reza adalah ketakutannya sendiri.
Ketakutan untuk mengambil sikap. Ketakutan untuk mengatakan yang benar. Ketakutan untuk melindungi orang yang seharusnya ia lindungi. Dan ketakutan itu akhirnya membuatnya kehilangan segalanya. Beberapa orang mengira karma selalu datang dalam bentuk hukuman besar. Kebangkrutan, kehancuran, kehilangan harta. Tapi sekarang aku tidak lagi berpikir begitu. Kadang karma datang dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Seseorang harus hidup setiap hari dengan penyesalan atas pilihan yang pernah ia buat. Dan menurutku, itu jauh lebih berat. Aku sendiri tidak merasa menjadi pemenang, karena tidak ada kemenangan yang benar-benar membahagiakan, ketika harus melewati begitu banyak luka untuk mendapatkannya. Yang kurasakan hanyalah rasa syukur. Syukur karena akhirnya aku tahu kebenaran. Syukur karena aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Syukur karena aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Hari itu hujan turun perlahan di luar balkon. Aku memegang secangkir teh hangat, menatap langit yang kelabu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum tanpa berpura-pura. Senyum yang benar-benar datang dari hati. Karena sekarang, aku mengerti sesuatu yang dulu tidak pernah kupahami. Orang yang baik bukan berarti harus terus mengalah. Orang yang sabar bukan berarti harus terus disakiti. Dan orang yang diam bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Kadang, orang yang paling tenang justru menyimpan keberanian terbesar. Kalau ada satu pelajaran yang ingin kusampaikan dari semua yang terjadi, mungkin ini. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dia memilih diam. Karena diam bukan selalu tanda kelemahan. Kadang diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan, dan ketika waktunya tiba, kebenaran akan berbicara jauh lebih keras daripada kebohongan apapun. Bu Ratna kehilangan kepercayaan keluarga, Vina kehilangan kehidupan yang selama ini ia kejar, Reza kehilangan orang yang benar-benar mencintainya. Dan aku kehilangan rumah tangga yang dulu kuanggap segalanya. Tapi sebagai gantinya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diriku sendiri. Karena pada akhirnya, pengkhianatan memang bisa menghancurkan hati. Tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk keluar, cepat atau lambat. Dan malam ketika CCTV itu membongkar semuanya, bukanlah malam ketika hidupku berakhir, melainkan malam ketika hidupku akhirnya dimulai kembali. Tamat.